Jadi sungguh aneh kalau ada tudingan yang mengatakan bahwa kayu-kayu ini berasal dari PT TBS. Dan sungguh aneh kalau PT TBS ini ikut kontribusi atau penyebab kejadian bencana banjir bandang di wilayah Tapanuli. Bahkan dikonfirmasi oleh para kepala desa, ada 3-4 desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan tuduhan bahwa PT TBS adalah salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor adalah sangat keliru dan menyesatkan. Dengan gerakan dari Satgas PKH ya kan, yang bagus, secara filsuf bagus, saya sangat setuju. Cuman jangan gebiak-uyah. Khawatir nanti sawit kita seperti tebu, seperti gula okse, dan tanaman lain yang kita hancur. Sekarang kita harus akui, tidak usah diingkari, bahwa sawit merupakan komoditi sangat strategis saat ini, yang menolong kita sejak zaman COVID dan seterusnya. Betul, sepakat tuh Prof. Jangan sampai nanti kita menyesal juga Prof. Betul sekali. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi hadir bersama kami di sini podcast Sawit Indonesia yang akan menghadirkan narasumber paling oke. Dan beliau ini adalah pakarnya kehutanan dan ilmu lingkungan. Beliau adalah Profesor Yanto Santosa, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Selamat siang Prof. Selamat siang Mas Koyum. Selamat datang di studio podcast Sawit Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga, sama-sama. Jadi kenapa kami mengundang Profesor Yanto Santosa? Karena ada topik menarik mungkin sebulan lalu mengenai isu kebencanaan, khususnya mengenai banjir dan longsor di Sumatera. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka, simpati mendalam kepada para warga yang terdampak bencana. Semoga bisa melewati kejadian ini dengan ketabahan dan kesabaran. Dan semoga ini tidak terulang lagi ya Prof ya. Betul untuk kedepannya. Nah, untuk memulai podcast kita di episode kali ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Profesor Yanto Santosa. Ini kan bencana alam, tanah longsor yang terjadi di Sumatera ini kan memang ini luar biasa ya Prof. Baru kali ini hujan sangat besar, cuaca ekstrim, dan ini membawa ribuan kubik kayu kalau kita lihat di televisi, di media itu, ke sungai-sungai sampai ke rumah warga. Dan lagi-lagi nih Prof, tanaman sawit kok dikaitkan dengan persoalan sebagai penyebab utama dari kejadian ini. Bagaimana tanggapan Prof Yanto atas isu ini? Baik, saya juga kebetulan mengikuti peristiwa bencana ini. Dan saya juga terheran-heran. Kenapa yang diangkat sebagai tanda petik kambing hitam kok kata-kata sawitnya? Padahal kan tidak hanya kebun sawit ada di wilayah itu. Betul. Ada usaha-usaha lain yang mungkin tidak perlu saya sebutkan sebetulnya. Hanya barangkali yang anehnya, lalu kenapa LSM dan juga aparat pemerintahan terutama yang berwajib lalu langsung fokus dan bahkan tidak halang-halangi lagi, tidak disindir lagi, langsung menyebut sebuah nama PT yang terkait dengan usaha sawit. Nah, kebetulan saya diundang oleh direksi PT tersebut untuk membantu mengklarifikasi kenapa kami yang dijadikan kambing hitam dalam bahasa kepolisian mungkin ya. Nah, rupanya memang di medsos juga sangat masif pendapat para pakar yang mengatakan bahwa mungkin jika dulunya masih berhutan
nggak akan ada bencana ini. Bencana, betul. Nah ini saya malah tertawa. Kok para pakar juga bisa begitu? Karena ini bencana ini dalam bahasa normal Ya. adalah kondisi curah hujan yang memang luar biasa. Sampai boleh katakan 3 hari berturut-turut di atas 200 mm. Yang jatuh berturut-turut di atas ekstrim menurut kategori dari Badan Geoklimatologi. BMKG. BMKG. Itu. Nah, Ya, betul, Prof. Jadi ini adalah banyak kesalahan memaknai. Nah, itu Ya. poin bahwa kami tim dari IPB pernah ke lapangan dan melihat bagaimana kondisi lapangan di Das Garoga ini. Ternyata memang secara topografi sangat curam, Sangat curam, Prof. sangat curam. Iya. Dengan curah hujan yang sedemikian tinggi, maka ambang batas cairnya lahan tanah terlewati. Maka tidak hanya tanah yang gundul, tanah yang ada hutannya pun bergerak, disebut dengan longsor. Oh, jadi yang ada tanaman itu di hutan pun longsor juga. Jadi jangan bicara kalau hutan tidak akan begini, karena yang berhutan pun ikut longsor. Itulah mengapa di antara kayu-kayu yang terbawa hanyut oleh Sungai Anggoli itu ada yang utuh dalam konteks ada akarnya, ada cabangnya. Walaupun ada banyak juga yang sudah berupa sortimen. Ya. Nah, artinya bahwa kayu-kayu itu adalah campuran dari kejadian longsor dengan kayu-kayunya atau tanamannya, dan juga karena mungkin ada kegiatan perambahan hutan di hulu Sungai Garoga. Jadi ini clear nih, Prof ya. Ini menarik nih, karena kan kalau di sosial media, di media sendiri pun mengatakan ini salah satunya PT ini ya. Mungkin kalau kita boleh sebut namanya PT TBS ya, Prof ya. PT TBS. Inisial ya, Inisial aja ya sebutnya. PT TBS ya. Kan. Ini kan kemudian jadi membawa orang untuk mengaitkan semua kejadian bencana ini dengan sawit. Nah, kemudian ada temuan apa lagi nih, Prof? Tim IPB turun ke sana, dan apa sih yang menarik selain tadi mungkin Prof juga punya pandangan ya, sebenarnya bukan seluruhnya memang sawit yang bisa dijadikan kambing hitam gitu kan. Ya. Baik. Jadi kebetulan tim kami ada 3 bidang keahlian. Pertama ada ahli hidrologi dan ahli klimatologi, Dr. Idung Esdianto. Lalu ada ahli tanah, yaitu Bapak Dr. Basuki Sumawinata, dan saya dari aspek kehutanan dan lingkungan. Nah, pertama yang menarik, jadi ternyata lahan kebun yang sedang dibuka atau telah dibuka oleh PT TBS ini hanya 20 hektar saja yang masuk ke dalam wilayah Das Garoga. Bayangkan, luas Das wilayah Garoga ini adalah 12.767 hektar. Ini hanya 20 hektar yang dibuka di wilayah Das. Karena lahan kebun PTBS ini sebetulnya terbelah di dua Das. Ada Das Garoga dan Das Lumut. Sebelah kirinya ya. Nah, jadi sudah ada 284 hektar kira-kira yang sudah dibuka oleh PT TBS, dan only hanya 20 hektar yang masuk ke wilayah Das Garoga. Dalam teori neraca air, bayangkan 20 hektar dibandingkan dengan 12.000 hektar lebih. Itu kan 0,00 sekian persen. Satu. Ya. Yang kedua, ketika dituding juga bahwa itu kayu-kayu yang dihanyutkan itu berasal dari kebun TBS. Ini lucu tudingan ini. Pertama, di lahan kebun TBS ini masih bertumpuk kayu hasil pembukaan lahan yang
memang sudah merupakan SOP kalau di kebun. Kalau ada kayu-kayu yang ditebang itu dirumpuk jadi pupuk nantinya. Iya. Kedua, hanya ada satu anak sungai yang berhulu di lahan kebun TBS. Namanya Aek Nahombar. Aek Nahombar. Dan sungai itu lebarnya paling 3 meter atau 4 meter. Ya. Berkelok-kelok sehingga mustahil bisa menghanyutkan kayu yang saat ini bertebaran memang disimpan di kebunnya PT TBS. Jadi sungguh aneh kalau ada tudingan yang mengatakan bahwa kayu-kayu ini berasal dari PT TBS. Dan sungguh aneh kalau PT TBS ini ikut kontribusi atau penyebab kejadian bencana banjir bandang di wilayah Tapanuli. Bahkan dikonfirmasi oleh para kepala desa, ada 3-4 desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan tuduhan bahwa PT TBS adalah salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor adalah sangat keliru dan menyesatkan. Menyesatkan ya. Kata para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah itu. Baik. Nah ini sebelum kita masuk lagi Prof. Jadi podcast kali ini memang ini kita bukan tujuannya ingin membela membabi buta ya Prof. Tidak. Ya. Untuk persoalan ini. Tapi kan kita ingin menyajikan ada fakta ilmiah. Betul. Yang Prof. Yanto lakukan bersama teman-teman untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh kejadian sesungguhnya di lapangan, supaya juga jangan sampai masyarakat Indonesia melihat segala sesuatunya kejadian bencana alam, banjir, sawit gitu kan. Padahal kalau sekarang ini di Jawa pun banjir pun besar, nggak ada sawit di Jawa gitu ya Prof. Di Jakarta ada banjir nggak ada sawit kan? Iya, itu dia. Kira-kira begitu. Jadi ini kita biar clear dulu supaya kita juga bisa melihatnya lebih dalam lagi, kemudian juga dengan pikiran yang terbuka, jernih, bahwa ini ada kajian ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman IPB terkait apa yang terjadi persoalan bencana banjir dan longsor di Das Garoga. Oke Prof, lanjut lagi Prof. Kemudian selain itu kenapa sih di Das Garoga itu dia memang rawan longsor, walaupun tadi kan Prof bilang hutan pun bisa longsor di sana. Betul. Pertama ya karena curam. Lalu karena curam terkikis terus oleh erosi, maka solum tanah pun tipis, tidak setebal kalau di daerah datar. Ya kan? Sekarang diguyur 3 hari berturut-turut dengan curah hujan yang sangat ekstrim, yang belum pernah terjadi 40 tahun sebelumnya, kata para pakar klimatologi, maka tidak aneh. Nah, lalu orang nanya, kalau dulu masih berhutan, lalu bicara hutan itu katanya lebih bagus dari sawit. Iya betul. Di daerah yang datar, kalau kita bandingkan hutan alam dengan sawit, tentu saja infiltrasi, evapotranspirasi akan lebih bagus hutan. Mengapa? Karena hutan ada struktur kanopi berbagai lapis. Sawit cuma 1 lapis. Jelas. Jadi jangan berpikir bahwa kalau hutan bagaimana? Tidak, ini daerahnya daerah miring, sudah tipis lapisan tanahnya, ya kan? Lalu hujan ekstrim yang memang luar biasa ekstrimnya, begitu ya. Jadi memang kita harus merenung semua pihak ini, ya, untuk secara objektif melihat kembali tata ruang yang optimal. Itu karena apa? Karena memang diperlukan berapa persen sebuah wilayah harus berupa tutupan hutan, berapa persen mungkin nanti kebun, kemudian tambang, sebagainya. Sehingga tidak saling menyalahkan. Gitu. Toh semuanya kan berizin. Ya kan, tambang berizin, sawit berizin, atau usaha lu berizin. Ya kan, tinggal sekarang mungkin pihak memberi izin harus lebih hati-hati dalam merumuskan tata ruang. Itu intinya adalah tata ruang, ya. Dan yang pasti memang
tidak bisa langsung menuding satu pihak ya Prof ya. Memang harus Betul. hati-hati juga secara ilmiah kan, karena kita ini bicara secara ilmiah dan juga ada kepastian hukum di sana. Betul, dan selain itu juga perlu saya sampaikan bahwa lahan yang saat ini menjadi izin lokasi dari PT TBS itu adalah bukan kawasan hutan negara. Bukan kawasan hutan negara. Bukan. Jadi kalau ada tuduhan ini perambahan, Ya. sungguh sangat keliru. Tanah ini, lahan ini diganti rugi dan baru selesai ganti rugi seluas 512 hektar oleh PTBS. Ada 100 hektar diantaranya merupakan plasma. 100 hektar Di lahan antaranya plasma. merupakan plasma. Karena PT TBS ini adalah pemiliknya orang asli Sibolga yang berniat baik ingin mengajak mensejahterakan rakyat atau masyarakat wilayah tersebut. Makanya banyak menjadi plasma di situ. Baik. Begitu, itu intinya. Jadi ini menarik juga karena kan sempat dikatakan juga ini masuk dalam kawasan hutan. Ya, perambahan katanya. Perambahan kan. Tiba-tiba saja kan ada Satgas PKH, kemudian mau masuk, melihat apa benar nggak nih apa. Tapi tadi kan salah satu sudah ada bukti ya bahwa memang ini tidak berada dalam kawasan hutan. Buktinya kuat sekali. Selain kami telusuri di peta RT RWP, peta hutan, Iya. juga sudah dapat surat dari BPKH. Oh, Adalah lembaga kehutanan di daerah yang mengurus tentang kawasan hutan. boleh nanti kita dapat Saya kirim nanti ada dokumen, semua. kemudian Ada. nanti kita tampilkan di Iya, nanti saya ini kirimkan kan filenya. supaya ini kan lengkap Ya, juga Pak ya Payung, Prof. ya. Jadi kan ini bisa menunjukkan bahwa apa yang ada di sosial media khususnya ini tidak sepenuhnya Itu pun saya bingung Pak Iya, Koyum benar. karena sudah ada pelang Satgas PKH di di sana di lokasi. Di lokasi. Padahal itu adalah bukan kawasan hutan. Nah, Itu mungkin ada iya, kekeliruan dalam Kekeliruan. memaknai Nah. sebuah data. betul. Nah, di sini pentingnya tim dari Prof Yanto dan teman-teman ya Ya, untuk bisa menunjukkan ya data ilmiah atau ya. ini ada data lain lah yang bisa disajikan ke masyarakat. Kita saling melengkapi dan tidak saling tuduh. Betul, Prof. Itu. Karena kan ini penting, jangan sampai kemudian tiba-tiba saja ada tuduhan dan itu juga merugikan ya bukan hanya teman-teman pelaku usaha, Prof, tapi tadi ada plasma loh di situ, ada masyarakat di situ, petani yang mereka itu dapat lahan kurang 100 hektar itu kan berapa jumlah anggotanya itu, Prof? Anggotanya Petani itu. kalau tidak salah sekarang 200 ada ya mungkin 200. Nggak ada. 200 petani. Baru karena baru mulai. Baru mulai. Belum. Jadi kita kalau dibagi dua aja mungkin sekitar baru 50-an. 50 Kepala keluarga ya. Iya. Tapi itu juga kalau tiba-tiba nanti ini Betul. Berdampak luas. berdampaknya kan juga luas. Satu ada entitas usaha ini kan pasti punya pekerja, Betul. karyawan, kemudian juga teman-teman petani plasmanya juga sudah mulai ya di ini ya Prof. Ini juga dampaknya luar biasa. Kemudian Prof, kalau tadi dikatakan bahwa das Garoga ini kan 12.000 sekian hektar, 77. Lokasi kebun sawitnya TBS ini di mana sih? Jadi kalau lihat dari peta nih, Apakah memang benar-benar dekat aliran sungai atau tadi? ada mungkin kata orang sana yang saya juga tidak ukur langsung, Ya. itu sekitar 4 sampai 6 kilo. 4 sampai 6 kilo. Ya. Jadi makanya tidak heran kalau para tokoh masyarakat dan di sana masyarakat di desa di sana juga heran-heran semua dengan tudingan ini. Karena mereka yang kenal betul wilayah termasuk kelokan-kelokan ya. Ya. Bingung. Begitu. Kok bisa? Kok bisa gitu? Tudingan ini dialamatkan kepada PT TBS. Bukan mereka bilang PT TBS, bukan. Ya. Mereka bingung, kenapa begitu gitu. Karena memang dari bahasa fisik wilayah, lahan kebun ini memang terbelah betul. Ya. Das Garoga dengan das Lumut. Tetapi dari yang sudah dibuka, hanya 20 hektar yang masuk ke wilayah das Garoga. Garoga. Dan jaraknya juga Jauh. tadi jauh. Ada ini ya peta. Nanti saya Boleh, kirim petanya boleh. ke Pak Nanti Koyum ini ya. menarik ini kita biar Supaya para sobat bisa menyaksikan melihat langsung Betul. apa Penting. data ilmiahnya karena ini penting juga Betul. untuk menjawab tadi isu-isu negatif.
Betul. Yang ini isu liar lah terkait persoalan ini. Kemudian Prof juga melihat kalau secara umum ya kita lihat kan sawit terus-menerus dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Siapa sih yang berkepentingan dan kemudian apa dampaknya buat perekonomian Indonesia nih Prof kalau ini terus dibiarkan? Baik, sejak tahun 2011 saya mulai ikut cawe-cawe kalau bahasa politik di dunia sawit karena saya orang kehutanan dan saya tahu banyak sahabat kolega kehutanan yang tera petik kurang begitu empati ke sawit. Ya tidak masalah, setiap orang punya fashion ya, punya style. Jadi dari mulai tudingan deforestasi, tudingan minyak sawit mengganggu kesehatan, tudingan bahwa kebun sawit merusak keanekaragaman hayati tropika, tudingan bahwa sawit telah merusak hak asasi manusia terhadap perempuan, itu saya ikuti Pak Koyum. Saya dulu adalah anggota tim pakar di Kementerian Equine waktu itu, dan saya sempat dikirim ke berbagai negara, ke Berlin, ke Belgia, ke Norway dan sebagainya untuk menjelaskan tentang tudingan negatif ini. Yang jelas semua pasti tahu bahwa tudingan ini dengan tidak perlu diberikan ke siapa yang memulai, jelas ini adalah perang dagang. Karena banyak minyak nabati lainnya dalam bahasa produktivitas kalah jauh dari sawit. Jelas. Nah, padahal logika kita, jika produktivitas dia kalah jauh, pasti deforestasi yang diakibatkan oleh tanaman minyak nabati jenis non sawit dipastikan akan jauh lebih luas dampak negatifnya. Kalau kita bicara perbandingan, gitu ya. Nah, cuma karena di kita ini tidak kompak, tidak seperti dengan tetangga kita Malaysia. Semua komponen bangsa kompak. Bahkan di Malaysia berani menyebut itu hutan sawit. Di kita nggak berani. Tidak berani. Resisten. Ya kan? Betul, mungkin ada argumen bahwa pohon sawit sawit bukan pohon. Dalam bahasa tinjauan fisik mungkin. Tapi fungsinya kan sama. Dia punya daun, dia punya batang. Nah, kalau kita bicara emisi, dia ada fotosintesis yang menyerap CO2 tentunya. Betul. Apalagi ilmu pengetahuan menunjukkan jenis tanaman yang diambil buahnya secara teratur akan menyerap lebih banyak CO2 ketimbang yang cuma ditebang kayunya. Nah, jadi sungguh aneh kalau ada tudingan bahwa sawit ini jahat, tapi produknya baik. Itu aneh itu. Dan jadi, orang menikmati. Orang menikmati gitu ya. Dan saya kebetulan lama di Prancis. Di sana juga dilabelin tidak menggunakan sawit. Padahal dalamnya ada minyak sawit. Nah kan? Nah, jadi ini adalah sebuah perang dagang. Dari persaingan perdagang dagang antara minyak nabati yang dihasilkan oleh Eropa atau Amerika dan Indonesia. Makanya saya sering katakan, apa dosa sawit? Cuman satu. Apa itu, Prof? Ya nggak tumbuh di Eropa dan Amerika. Kalau tumbuh mungkin itu tidak jadi masalah. Kalau tumbuh nggak ada masalah. Jadi masalah. Nah, yang kedua nih, maaf, saya sering pakai di statement saya di berbagai seminar. Siapa sawit? Sawit itu adalah anak tiri, ya kan, yang banyak jasanya. Anak tiri yang banyak jasanya. Atau dibalik kalimatnya, anak yang banyak jasanya, tapi dianak tirikan. Nah, itu kira-kira bahasanya. Di dalam negeri. Di dalam negeri, begitu. Oke. Prof, kemudian juga kalau kita tahu kan tuduhan deforestasi, lagi-lagi kan juga di Sumatera kan juga. Bencana kan sawit lagi-lagi dituduh sebagai pelaku deforestasi. Padahal tadi Prof bilang dari segi keunggulan sawit daripada minyak nabati lain, kita lebih efisien dalam penggunaan lahan. Betul. Misalkan kita ada kebutuhan tinggi, ini kan minyak nabati kan terus meningkat, Prof. Pasti. Kalau tidak dari sawit, lalu dari minyak nabati lain, ini apakah malah deforestasi lebih luas atau memang seperti apa nih, Prof? Logikanya begitu. Andai kata sekarang katakan nih orang sudah sangat benci ke sawit. Lalu diputuskan jangan ada tanaman sawit. Katakan ambil dari jagung atau bunga matahari. Dipastikan
lahan yang akan diminta untuk ditanami non sawit akan lebih luas untuk mendapatkan produktivitas yang sama dengan sawit. Ya, nah ini penting nih teman-teman nih, para sobat nih. Jangan cuma bicara sawit itu jahat, ya kan? Ya mungkin ada pengusaha yang jahat ya, mungkin, tapi sawitnya baik-baik saja. Ya, dia kan cuma komoditas gitu. Itu bahwa ada yang salah urus, ada yang mungkin merambah hutan orang loh. Sawit nggak pernah merambah loh. Orangnya merambah hutan mungkin nggak, saya nggak ingkari. Tetapi sawit kan baik-baik saja. Nah, kenapa kita harus benci sawit tapi kita butuh produknya? Gitu. Itu yang menurut saya tidak logis begitu. Dan dia memiliki sawit ini kan punya fungsi ekologis juga ya, Prof. Sama aja sama seperti hutan. Sama tentu nilainya tidak sama dengan hutan. Nilainya tidak sama. Cuma jangan bayangkan ini hutan, ini sawit, nggak boleh begitu. Karena sebelum jadi sawit, ini saya teliti di hampir 7 provinsi. Ya, jadi ada sejarahnya. Ketika hutan dibuka oleh HPH misalkan atau HTI, lalu mungkin ada perambahan oleh rakyat, mungkin, lalu ada kemudian kebun coklat dulu kalau di Sulawesi, ya kan? Ada kebun karet dulu mungkin, baru sawit, ya kan? Loh, deforestasi pertama di Sumatera Utara itu bukan sawit loh, tembakau dari hutan langsung tembakau. Lalu mungkin ada lada, lalu mungkin atau lain-lain. Lalu ketika sawit bagus harganya, orang beralih. Karena petani itu tidak pernah bikin seminar dulu, tidak pernah bikin konferensi dulu untuk mengganti tanaman dari karet menjadi sawit atau dari coklat menjadi sawit. Langsung. Tidak seperti para peneliti yang bertele-tele harus seminar, harus segala macam. Nah, ini penting dipahami. Jadi jangan. Saya tahu para orang asing, peneliti asing ataupun mungkin orang yang awam di dunia ini melihatnya dari Lancet tahun 2000 hijau hutan. Lalu tahun 2020 kuning sawit. Lalu ngomongnya hutan dibuat sawit. Tidak begitu ya. Ada hal lain, ada sejarahnya. Even itu beda setahun. Pasti tanaman lain dulu. Ya kan? Nah, itu penting sekali. Bahwa tentunya ada juga yang nakal-nakal, ada, cuman kecil sekali persentasenya. Begitu, ya. Dan tidak bisa kita pukul rata ya, Pak? Tidak boleh kebiah-uyah kalau kata orang Sunda. Itu malah kita yang menyesal ya. Nanti menyesal. Saya takut nih sekarang ini dengan gerakan dari Satgas PKH, ya kan? Yang bagus, secara filsuf bagus. Saya sangat setuju. Cuman jangan kebiah-uyah. Khawatir nanti sawit kita seperti tebu, seperti gula okse, dan tanaman lain yang kita hancur. Sekarang kita harus akui, tidak usah diingkari, bahwa sawit merupakan komoditi sangat strategis saat ini, yang menolong kita sejak zaman COVID dan seterusnya. Betul, sepakat tuh, Prof. Jangan sampai nanti kita menyesal juga, Prof. Betul sekali. Tiba-tiba kita tidak ada lagi komoditas strategis yang bisa jadi andalan. Yang andalan, betul. Iya. Kemudian juga Prof Yanto, kalau Prof Yanto melihat dari aspek konservasi juga, sejauh mana fungsi sawit ini dibandingkan minyak nabati lain? Karena kalau saya jalan ke kebun sawit itu juga, kita kan ketemu ada areal konservasi, kemudian HCV-nya lengkap. Tapi kalau di minyak non sawit, minyak nabati non sawit, Prof kan pernah ke Perancis, ada nggak ketemu seperti itu? Tidak ada. Nah, jadi hebatnya di sawit ya. Jadi gini. Jadi kalau kita orang bicara mendingan hutan, iya betul secara ekologi, hutan alam, ya kan? Itu betul. Tapi lalu masyarakat mau makan apa? Oke. Nah sekarang ada tanah kritis, terdegradasi. Pertanyaannya, apa yang sebagai kita tanam? Pasti semua orang bilang sawit. Jadi tidak elok, tidak komparabel kalau kita bilang pada hutan. Kalau memang masih berhutan, jangan dibuka. Jangan dibuka. Jelas itu. Tapi kalau terdegradasi. Tapi kalau terdegradasi, silakan campur dengan sawit. Secara ekonomis menguntungkan. Mengapa? Walaupun orang tidak mau aku sebagai pohon, pada prinsipnya fungsi fotosintesa ada. Lalu dia physically kayak pohon,
tinggi di atas 7 meter. Iya. Kedua, dia bukan tanaman musiman. 25 tahun minimum standby dia. Coba kalau HTI karet, HTI sengon, ikut hutan tuh. Iya. HTI apa? 8 tahun panen. Terbuka lagi, erosi lagi, banjir lagi. Baru tanam lagi. Sawit 25 tahun. 1 poin. Iya. Poin kedua, fungsi peternakan sama, sintesa ada. Ketiga, fungsi ekonomi luar biasa. 147 derivat dari sawit. Sampai energi pun dari sawit. Iya. Tidak hanya pangan loh. Tidak hanya pangan. Yang luar biasa, obat pun dari sawit. Dari sawit. Nah itu mengapa gitu? Saya juga bingung dengan bangsa kita ini. Ya, bukan saya saya tidak punya 1 pohon sawit, awas ya. Jangan sampai diduga Pak Yanto punya sawit, tidak punya. Kecuali mungkin di IPB sebagai tanaman hias ada. IPB punya kebun. Ada kebun kan? Iya. Tapi kebun riset itu, Prof. Tapi untuk riset. Betul. Benar. Ya. Nah ini penting nih, tolong ya. Jadi saya jangan bilang, oh Pak Yanto bela. Bukan, saya tidak bela. Saya menyatakan apa yang saya ketahui. Ya kan, dengan maksud keputusan di tangan para sobat semuanya, bukan di tangan saya. Ya, saya hanya sharing apa yang saya punya. Gitu. Termasuk persoalan di Sumatera juga. Persoalan di Sumatera, saya gregetin karena harusnya ada yang, dan saya mengajak semua pihak sebelum menuding, sebelum menuduh, sebelum memproses secara hukum, untuk kita bersama-sama kaji ulang, ke lapangan bersama, pelajari bersama, sehingga keputusan yang diambil tidak sepihak dan bersifat objektif secara berkeadilan. Dan saran dari Prof Yanto untuk pemerintah, bagaimana kita bisa menata sawit lebih baik, kemudian menyeimbangkan tetap fungsi ekologi, hutan juga, gimana apa yang perlu dilakukan, Prof? Yang pertama adalah mungkin di undang-undang kehutanan yang lama masih ada kalimat pertahankan 30% dari wilayah, suatu wilayah, entah provinsi, entah das, itu memiliki tutupan hutan. Iya. Apakah kita berani mengatakan sawit sebagai hutan? Nah, itu tergantung para sobat semuanya, mayoritas. Kata itu saya. Kalau boleh, maka otomatis kita punya tambahan luas area berhutan sebanyak 16,7 juta hektar. Kebun sawit itu. Kebun sawit itu kan. Oke. Iya. Nah, yang kedua, tata ruang. Benahi. Artinya semua fungsi, semua peruntukan harus proporsional, ya kan? Dan awas loh teman-teman, kasihan orang peternakan nggak punya lahan, orang pertambangan nggak punya lahan. Iya. Yang ada kan cuma hutan. Pertanian ya, budidaya kan. Iya. Nah itu bagaimana tuh? Kita harus pikirkan juga mereka, gitu kan? Nah, kan kerbau sapi juga perlu lahan. Untuk jalan-jalan, untuk makan. Nah, kenapa nggak diperhatikan kan? Contoh yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, memang kita harus objektif menilai peran dari jenis tanaman. Kalau sudah a priori akan sulit kita bicara. Ya, itu barangkali saran saya. Mudah-mudahan para sobat semua memahami bahwa kita harus pandai memilih dan memilah. Terutama jangan tergiring oleh opini dari YouTube yang seringkali sosial media yang sekali menampilkan hal-hal yang sepertinya logis, sepertinya benar. Itu kayak kampanye Hitler tuh. Dulu Hitler tuh bilang, walaupun salah, kalau berulang-ulang terus dimasukkan akan jadi benar. Orang jadi membenarkan ya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini kita harus hati-hati dengan isu-isu negatif ini ya. Hati-hati. Jangan langsung menyerap, kemudian kan kalau di sosial media itu kan diserap kemudian di-share kemana-mana. Betul. Itu yang jadi malah semakin membuat orang pembenci sawit, tanda petik khususnya, seneng. Karena kan informasi yang dia buat berhasil dan itu diserap orang gitu ya. Jadi jangan sampai jadi alumni Universitas Medsos. Alumni, oke. Ini menarik Pak. Baik, oke Prof. Jadi itu ya saran Prof ke pemerintah ya. Khususnya terkait tadi 30% itu ya. Ya, itu kan undang-undang yang lama ya.
Artinya ya perlu disesuaikan gitu ya, Prof. Sesuaikan dengan kondisi lapangannya. Kondisi lapangan ya. Mungkin daerah datar seperti Palangkaraya, Kalteng nih, mungkin 30%. Tapi kayak Gorontalo, kayak kemarin Sumatera itu daerah-daerah Garoga, mungkin 30%. Gitu. Karena angka juga itu bukan angka hasil penelitian. Sementara dulu itu angka itu kan semacam apa ya, hasil bertapa kali zaman dulu para pakar ya. Asal sebut kali, saya juga nggak tahu tuh apa dasar ilmiahnya. Dasar ilmiah nggak ada, Mas. Sama dengan gambut kedalaman 3 meter tidak boleh dikelola. Itu juga saya nggak ngerti apa ilmiahnya, jujur. Ya kan, jangan-jangan itu adalah ada para pakar yang bertapa di gunung mana gitu, lalu dapat angka itu. Ya kan, maaf para pakar nih ya. Menarik. Nih. Ini bisa menjadi topik berikutnya nih, masalah kawasan hutan dan tadi apa 30% ya, Prof ya. Jadi sekali lagi ya, lagi-lagi kita harus berhati-hati dalam menerima informasi, dan benar kata Prof Yanto bilang ya, kita kaji dulu. Ini juga ada temuan ilmiah dari Prof Yanto yang nanti juga kita share juga, Prof, dalam podcast ini supaya masyarakat lebih jernih dalam melihat persoalan, dan jangan langsung menuduh bahwa sawit itu merupakan komoditas tanaman yang sangat buruk, Prof. Betul. Tidak seperti itu. Tidak seperti Faktanya sudah banyak dari aspek ilmiah, dan juga kalau mau lihat ke lapangan, hampir sebagian besar petani yang ada di Sumatera itu adalah petani sawit sekarang, Prof. Betul. Kalau sawitnya dibenci dan dilarang, mereka mau makan apa? Kemudian kita ada alternatif apa? Jadi demikian Prof Yanto. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir dalam podcast Sawit Indonesia. Semoga apa yang Prof Yanto sampaikan kepada sahabat sawit, sobat sawit Indonesia di Nusantara bisa menjadi sebuah rujukan dan bisa menjadi informasi yang positif bagi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. Salam Sawit Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Koyum. Salam sahabat semuanya.